Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Basic Talk hari ini. Kalau kita bicara soal Bawaslu, biasanya yang terlintas di pikiran kita itu pasti kayak pimpinannya, lalu jajaran pengawasan di kecamatan maupun kelurahan. Iya nggak sih, Ju? Benar banget Mas Hafiz, padahal ada fungsi kesekretariatan yang jadi mesin penggerak di balik layar. Mereka memberikan dukungan administratif dan teknis supaya tugas organisasi berjalan dengan baik. Betul, Jui. Apalagi sekarang kita berada di era artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi Bawaslu itu dituntut untuk mencapai kinerja yang makin terukur lewat rencana strategis, indeks kinerja utama, indeks kinerja individu. Jadi sekretariat ini dituntut untuk terus beradaptasi dan bertransformasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kesekretariatan ini tetap relevan, adaptif, dan makin strategis di era AI? Makanya hari ini kita akan bahas tema menarik nih. Apa itu Mas Hafiz? Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang transformasi kesekretariatan Bawaslu di era artificial intelligence. Baik, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Andika Wijaya, selaku PLT Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Juwita, Mas Hafiz. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah pagi ini seger, sehat. Alhamdulillah seger. Kalau Mbak Jui gimana? Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Hafiz sendiri nih gimana? Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini di Basic Talk kita punya narasumber yaitu Bapak Andika. Jadi Bapak Andika ini kan PLT Kepala Sekretariat Bawaslu Gresik. Nah Pak, selama ini sekretariat itu sering dianggap cuma unit administrasi biasa gitu lah, yang ngurus-ngurusin pekerjaan. Mungkin bagi orang-orang itu kayak remeh lah ya. Nah, kalau kita lihat dari target rencana strategisnya Bawaslu, posisi kita ini kan sangat vital. Jadi gimana sih posisi kita ini untuk mendukung tujuan kelembagaan khususnya Bawaslu? Ya, benar sekali Mas Hafiz. Selama ini sekretariat dipandang hanya soal administratif atau tata naskah saja. Tapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya kita tidak hanya supporting system, tapi kita juga sekaligus enabling unit organisasi. Katakanlah pimpinan memiliki kebijakan, arah organisasi, tapi yang memastikan kebijakan itu dilaksanakan dengan baik itu sekretariat. Kemudian seluruh target resta membutuhkan dukungan SDM, keuangan, sarana prasarana, data, dan perencanaan semuanya dikelola oleh sekretariat. Selanjutnya keberhasilan pengawasan misalnya, tidak hanya diukur dari pengawasan berdiri sendiri, tetapi bagaimana kualitas dukungan sekretariat, itu sangat menentukan. Jadi secara umum saya dapat katakan adalah sekretariat ini fungsinya memastikan organisasi bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Begitu saya kira Mas Hafiz. Jadi gitu ya teman-teman, pentingnya sekretariat Bawaslu untuk mencapai tujuan Bawaslu ya. Ya, Ya, kurang lebih seperti itu. oke. Baik nih Pak, langsung saja kita lanjut ke soal kinerja Pak. Bawaslu sekarang memakai sistem indeks kinerja utama dan indeks kinerja individu. Bagaimana caranya agar pekerjaan sekretariat tidak cuma jadi output administratif, tetapi juga berkontribusi pada outcome organisasi? Ya, terima kasih Mbak Jui. Saya kira sekretariat juga harus bergeser dari paradigma hanya sekedar mencapai output dan bergeser beralih untuk menghasilkan dampak atau outcome. Karena setiap kegiatan sekretariat itu harus terukur pada IQ dan IKI tadi. Jadi IQ itu indeks kinerja utama dan IKI indeks kinerja individu yang seperti disampaikan Mbak Jui. Dan setiap kegiatan yang kita lakukan harus bisa dikaitkan dengan itu. Karena IKI dan IQ itu terkait juga dengan Renstra kan. Jadi kalau kita berkegiatan beraktivitas itu di luar dari IKI dan IQ itu tidak mencapai Renstra akhirnya. Makanya sangat penting penyelarasan antara Renstra, IKI, IQ dan kegiatan di sekretariat.
Kemudian pengelolaan anggaran misalkan, itu juga berkontribusi terhadap kualitas program organisasi. Makanya seluruh kegiatan itu harus terukur dari renstranya, IKU-nya, IKI-nya, dan didukung oleh sumber dana atau anggaran yang memadai. Itu saya kira akan mencapai tujuan organisasi kita. Saya kira seperti itu, Mbak Juwita. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya penyelarasan antara Renstra, IKI, dan IKU. Iya, lanjut Pak. Kalau misal kita kan tadi udah bahas terkait indeks kinerja utama, terus indeks kinerja individu, sampai Renstra. Jadi kita kan intinya kesekretariatan ini harus mendukung tujuan utamanya Bawaslu dari tadi tiga tadi Renstra, IKU, dan IKI. Di era sekarang ini kan Pak, kita kan tahu ada yang namanya artificial intelligence yang sangat membantu untuk menyelesaikan kerja-kerja kita. Lalu kira-kira dari sini pekerjaan administratif dari kesekretariatan itu dari AI ini apakah menjadi ancaman atau peluang bagi kesekretariatan, Pak? Oke. Jadi kalau menurut saya ini AI ini tidak bisa kita hindari kan. Jadi teknologi hari ini sudah sangat berkembang, menghasilkan kecerdasan buatan tadi atau AI. Kalau menurut saya sebagai peluang, Mas. Jadi AI ini kita maknai sebagai peluang untuk khususnya di kesekretariatan ya, membantu penyelesaian pekerjaan rutin administratif yang lebih cepat, agar produktivitas kita lebih cepat juga, lebih banyak. Nah, peran kita di mana sebenarnya dalam AI ini? Dalam memverifikasi. Jangan sampai AI, apa yang dikatakan AI itu kita langsung saja pakai tanpa verifikasi dan validasi. Itu peran manusia di AI. Tapi AI ini memang sangat sekali membantu. Dan saya maknai begini kalau AI. Ibarat ada mobil ya, saya ibaratkan mobil. Ada mobil misalkan kayak Avanza dan lain-lain. Itu zaman dulu itu Avanza, udah ada Google dan lain-lain. Nah AI ini seperti supercar, kecepatannya lebih kenceng, terus teknologinya lebih canggih. Nah kalau kita misalkan hari ini mau ke Malang gitu ya, dari Gresik mau ke Malang, akan pasti lebih cepat nyampe kalau di tol ya, lebih cepat nyampe pakai supercar apa Avanza. Supercar Pak, dia lebih cepat. Makanya Tahu jalan yang paling cepat. benar, makanya kalau kita tidak memanfaatkan itu sangat disayangkan. Begitu, Mas Hafiz. Iya. Mungkin boleh Pak atau sambil sama Mbak Ju ini sharing-sharing. Waktu kerja ada nggak sih Pak kayak kerjaan yang kebantu banget nih pakai AI gitu Pak? Mulai dari Bapak dulu deh. Kalau dari saya di sekretariat, misal kita membuat surat-surat, itu kita sangat terbantu oleh AI. Misalkan dalam hal harusnya dengan AI ini sudah nggak ada typo lagi, kan gitu. Kemudian penyusunan surat itu lebih terstruktur, bahasa yang digunakan lebih baik, lebih enak dengan diksi-diksi yang lebih sopan, begitu lebih formal kalau berkaitan dengan lembaga. Jadi gitu teman-teman, dari Pak Andika ini udah jelasin beberapa pekerjaannya yang terbantu oleh AI. Mungkin teman-teman juga pasti ada pekerjaan kalian yang dibantu juga sama AI kan? Boleh dong tulis di komentar kalian biasanya kebantu kerjaannya yang kayak gimana. Sekarang ke Mbak Juwi gimana? Punya nggak pengalaman terkait pakai AI nih di kerjaan sehari-hari? Nah, kalau dari saya sendiri ada nih Mas. Jadi waktu aktualisasi Latsar, saya itu membuat video dari AI. Untuk aplikasinya namanya Flow AI. Di situ sangat terbantu ya, pastinya tugasnya juga jadi bagus. Menurut saya itulah pentingnya kita menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Iya. Dapat juara ya waktu itu? Alhamdulillah dapat Pak. Oh iya, sekedar info, Mbak Juwi ini peserta terbaik waktu Latsar kemarin teman-teman. Terima kasih. Nah, langsung saja nih Pak.
dari AI tadi. Ada pertanyaan selanjutnya, jika nantinya sebagian besar pekerjaan administrasi ini bisa diselesaikan dengan AI, menurut Bapak, di mana sebenarnya letak nilai tambah seorang pegawai sekretariat? Oke, nilai tambahnya ya di soal pertimbangan teknis, kemudian etika dan pengambilan keputusan. Itu tidak bisa dikerjakan oleh AI, pastinya harus manusia yang mengerjakan. Selanjutnya, kemampuan membaca konteks organisasi. AI bagi saya adalah suatu teknologi yang netral tergantung bagaimana kita cara memakainya. Dan AI tentu belum menguasai konteks Bawaslu, terutama di Gresik misalnya. Orang per orangnya gimana, cara berkomunikasinya gimana, cara kolaborasinya gimana, itu nggak tahu. Nah, itu peran manusia masih sangat signifikan juga. Kemudian koordinasi dengan stakeholder misal, itu peran kita, peran manusia, bukan peran AI. AI nggak bisa koordinasi antara AI Bawaslu sama AI Dukcapil misal, kan nggak bisa. Itu kita sekali lagi kita perannya di sana. Kemudian kemampuan menyelesaikan masalah. Misal Mas Hafiz punya masalah sama Mbak Cuy yang menyelesaikan AI, itu kan dari kita sendiri yang menyelesaikan. Kemudian manajemen konflik juga tidak bisa diselesaikan AI, itu kita sendiri antar manusia. Mungkin seperti itu Mbak Cuy. Baik teman-teman, seperti itu ya bagaimana peran pegawai sekretariat. Oke Pak, terus kalau gitu kan emang tetap ya kompetensi dari pegawai itu tetap perlu lah, entah terkait masalah hubungan dengan sesama manusia, terus hubungan manajemen konflik ke sesama pegawai, sesama instansi atau beda instansi gitu kan Pak. Terus kira-kira kompetensi yang diperlukan sekretariat ini untuk menjelang tahapan pemilu mendatang itu apa aja sih Pak kira-kira? Untuk menyiapkan pemilu mendatang ya? Iya. Pemilu mendatang harus kita sadari bahwa sudah sangat masif AI itu berkembang. Nah, kita nggak tahu peserta pemilu itu memakai AI apa untuk mendukung segala proses yang mereka ingin capai. Misal menang dalam pemilu, menang dalam pilkada, ada cara-cara yang mungkin masih sesuai aturan. Dan saya yakin dengan pengalaman sebelumnya juga tidak sedikit pelanggaran yang bahkan mungkin kita tidak bayangkan terjadi di pemilu yang akan datang. Jadi literasi digital, kemudian pelatihan AI, kan banyak sekali AI itu dan fokusnya kan macam-macam. Kita harus bisa mampu menguasai di sana. Jadi kalau sekretariat itu lebih banyak menguasai AI pada saat pemilu dan pilkada nanti, saya kira banyak hal bisa kita redam. Misalkan soal black campaign, soal deepfake kan, Hoax gitu ya. hoax dalam media sosial. Kalau kita nggak mempunyai kemampuan bagaimana cara misal meredam itu atau take down itu, ya akan terus menyebar luas ke masyarakat. Jadi kita harus siap-siap untuk literasi digital. Selain itu, tentu kemampuan komunikasi dan kolaborasi sesuai Renstra Bawaslu yang hari ini. Jadi seingat saya ya, Renstra 2022-2024 itu kita menjadi lembaga terpercaya dan itu sudah tercapai hari ini kan. Kita lembaga terpercaya kedua setelah TNI. Dan hari ini 2025-2029 di Renstra kita fokusnya adalah kolaborasi. Artinya kita harus kolaborasi dengan berbagai pihak. Barangkali ada lembaga-lembaga yang fokus ke AI tertentu yang kita butuhkan, kita bisa kolaborasi di sana. Mungkin itu Mas Arif. Jadi berarti emang penting ya Pak ya, meningkatkan kompetensi sekretariat terhadap AI, mulai dari mungkin kayaknya kemarin teman-teman udah ada yang ini ya Pak ya, ikut pelatihan AI gitu-gitu ya mungkin ya dari teman-teman sekretariat ya.
Baik Pak, ini di luar AI ya Pak. Banyak yang menganggap masa non-tahapan adalah periode tenang. Padahal dari sudut pandang kesekretariatan itu berbeda. Apa saja sih Pak peran strategis yang harus disiapkan saat ini? Oke, di masa non tahapan ini ya. Iya Pak. Jadi kalau bagi saya masa non tahapan ini adalah masa kita menyiapkan fondasi lagi, membangun fondasi, memperkuat fondasi, tentu berkaca dari pengalaman pengawasan pemilu dan pilkada sebelumnya. Misalkan hari ini kita bisa memfokuskan soal penyelarasan antara Renstra, indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu. Kalau kita sudah bisa matang di sana, di tahun-tahun berikutnya, terutama pada saat tahapan, kita bisa lebih tepat dalam pengawasan. Dalam pengawasan di semua tahapan. Kan tahapan akan ada banyak tuh. Terus pihak yang terkait juga banyak, ada peserta pemilu, ada penyelenggara yang lain, soal KPU misalkan, pemantau pemilu, kemudian pemilih, pendukung dan sebagainya. Itu kalau kita bisa lebih matang, kemudian menyusunnya lebih komprehensif, ke depan kita akan lebih baik pengawasannya, lebih berkualitas, dan itu tentunya mestinya ya harusnya berdampak kepada kualitas demokrasi. Mungkin itu, Mbak Cuy. Baik teman-teman, seperti itu ya pada masa non-tahapan. Oke, jadi dalam mendukung pimpinan, jadi kan tadi jelasin nih Pak, kalau pentingnya kita mempersiapkan diri sebelum tahapan, terus waktu non tahapan ini fokusnya kita kayak gimana. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, berarti kira-kira buat mendukung tujuan dari Bawaslu serta pimpinan, mana sih Pak yang lebih dibutuhkan? Apakah kita itu butuh yang sekretariat yang cepat atau sekretariat yang mampu memberikan informasi dan rekomendasi yang tepat? Baik, saya kira organisasi membutuhkan keduanya. Artinya kecepatan itu sangat dibutuhkan, juga ketepatan juga sangat dibutuhkan. Jadi saling melengkapi. Karena kalau cepat saja tanpa tepat itu berpotensi salah. Tapi tepat lalu tidak cepat itu akan menghambat pengambilan keputusan. Jadi kalau kita kaitkan sama AI itu sangat bisa membantu kita untuk pengerjaan yang lebih cepat. Tapi ketepatan kita bisa lebih dalam soal memverifikasi dan validasinya. Jadi itu Mas Hafiz. Keduanya sangat melengkapi, tidak boleh asal cepat saja atau asal tepat, karena pemilu berbatas waktu, nanti pelanggaran bisa lewat waktunya kalau kita fokus ke tepat, tidak ada kecepatan kan gitu. Iya benar Pak. Jadi emang ternyata AI sepenting itu ya untuk mendukung tugas kesekretariatan. Jadi kita bisa cepat karena AI, tapi kita juga harus tepat dibantu AI. Jadi kayak kita harus punya apa ya, kayak filter pribadi lah untuk dari AI ini bener gak sih gitu. Iya, misalkan kita sudah minta tolong AI nih, peran kita di mana? Ya memastikan kualitas dan ketepatan informasi itu benar. Jadi belum tentu semua yang dihasilkan AI itu benar. Jadi perannya kita manusia itu di sana. Kemudian sekretariat juga harus mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat dan relevan bagi pimpinan. Itu tadi. Jadi peran kita selain mengerjakan pekerjaan yang cepat, kemudian tepat, sehingga menghasilkan data yang bisa dipakai pimpinan untuk pengambilan keputusan yang baik. Gitu. Baik Pak, selanjutnya sebagai penutup sesi diskusi kali ini Pak, menjelang tahapan pemilu dan pemilihan, apa risiko terbesar jika sekretariat kita gagal bertransformasi di era digital ini? Oke, kalau kita gagal bertransformasi atau menyesuaikan diri ya, beradaptasi, kita akan menjadi lembaga yang tidak maju, tidak modern. Kemudian misalkan lembaga lain sudah
produktivitasnya per hari misal bisa mengerjakan puluhan dokumen, kita masih belasan. Itu kalau kita tidak memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, kita akan tertinggal maksudnya. Kemudian pelayanan kita kepada pimpinan tentunya akan tidak optimal. Itu selanjutnya begitu. Kemudian target kinerja juga sulit tercapai karena dinamika yang semakin kompleks, pengawasan kita yang semakin kompleks hari ini terkait pemilu dan pilkada. Kalau kita tidak memiliki kemampuan beradaptasi, tentu akan terhambat. Seperti itu, Mbak Cuita. Baik, Pak. Iya. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang sangat mencerahkan hari ini. Jadi dari sini kita banyak menggali informasi terkait AI ini untuk mendukung kerja-kerja sekretariat nih Pak. Benar sekali, Pak. Kita belajar bahwa AI bukan menggantikan peran kita, melainkan mengubah cara kita bekerja agar lebih optimal. Ya, transformasi ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar dukungan kepada organisasi semakin cepat, tepat, dan strategis. Oke, sahabat Bawaslu, sekian obrolan kita hari ini. Saya Juwita. Dan saya Hafidz, sampai jumpa di Basic Talk berikutnya.